Halo semuanya, apa kabar? Aku Nelly dari Indonesia dan sekarang tinggal di Barcelona, Spanyol. Nah, di video kali ini aku ingin cerita tentang pengalamanku mengobati jerawatku ini yang super gede dengan obat-obatan seperti ini. Ini krim dan obat yang kubeli di apotek di Barcelona, Spanyol. Dan ya, ini dia ceritanya. Jadi kemarin selama 5 bulan aku tinggal di Indonesia. Nah, setelah 5 bulan itu aku balik lagi ke Spanyol. Dan beberapa hari setelah aku sampai di Spanyol, ternyata aku tuh tiba-tiba mempunyai jerawat yang super gede seperti ini. Nah, ada di sini juga. Ini tuh awalnya gede dan ini agak lumayan berkurang. Terus di sini hampir tidak ada. Nah, di sini juga kadang kecil-kecil. Nah, ini juga. Jadi beberapa hari setelah aku sampai di Spanyol itu jerawatku langsung jadi banyak gitu dan jadi tambah banyak, tambah besar dan nggak tahu kenapa kayaknya nggak cocok gitu dengan iklim di sini. Dan itu adalah hal yang biasa. Jadi biasanya kalau kita dari suatu negara terus kita ke negara lain, pasti nanti 1 minggu atau 2 minggu pertama wajah kita itu seperti wajah orang yang punya wajahnya rusak gitu. What can I say? Ya pokoknya kalau kita 1 minggu atau 2 minggu baru sampai ke suatu negara, biasanya wajah kita itu menjadi rusak. Nah, seperti ini. Nah, karena Juan itu mulai khawatir, karena biasanya aku kalau jerawatan itu mungkin 1 minggu, 2 minggu itu maksimal, terus sembuh, nggak ada jerawat lagi. Dan anehnya sampai sekarang jerawatku ini masih ada, dan kadang-kadang itu tambah besar, dan ya pokoknya nggak enak lah. Karena kalau punya jerawat terus besar itu rasanya pengen dipencet, gitu, gemes. Nah, terus awalnya aku tuh pengen banget beli obat jerawat di toko kosmetik, tapi Juan itu nggak setuju. Karena bagi Juan itu agak bahaya atau gimana. Nggak tahu deh, pokoknya apapun bagi Juan itu terlihat bahaya. Nah, terus dia membuatku untuk ketemu dokter kulit. Jadi kami membuat janji untuk ketemu dokter kulit. Nah, di dokter kulit pertama, aku tuh direkomendasikan untuk memakai 2 produk ini. Ini, yang pertama ini adalah kapsul, isinya 42 dan ini harus kuminum setiap malam, 1 hari 1 kali. Dan ini tuh harganya sekitar 7,21 euro. Ya, total sendiri lah ya, itu harganya berapa. Nah, karena aku boleh nggak ya aku bilang gini, karena suamiku PNS, jadi kami mempunyai diskon setiap kali membeli obat, kami itu dapat diskon 70%. Jadi ini jadinya 2 euro sekian obat ini. Terus yang kedua, dokternya memberiku saran untuk memakai obat ini setiap malam sedikit gitu di jerawat ini. Nah, obat ini itu harganya sekitar 10 euro. Tapi ketika aku memakai obat ini, itu nggak tahu kenapa aku merasa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengobati jerawatku ini. Jadi karena aku tipe orang yang tidak sabar, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke dokter lain. Jadi di dokter pertama aku mendapatkan 2 ini. Yang ini obat untuk dikonsumsi setiap malam, 1 hari 1 pills. Nah, ini krimnya. Coba kita lihat ya, krimnya bentuknya kecil, seperti ini krim untuk dipakai setiap malam. Kelihatan nggak sih? Kelihatan apa ya? Ini, dan yang ini obatnya itu seperti ini, hasilnya kecil untuk diminum setiap malam. Nah, terus karena aku tidak cocok bukan tidak cocok sih, aku yang tidak sabar untuk mengobati jerawatku,
akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke dokter kulit yang lain. Nah, yang aku suka dari dokter kulit ini adalah ketika aku pergi ke dokter kulit itu, beliau itu kayaknya lebih agak sepuh gitu ya, agak tua tapi nggak tua-tua banget. Terus waktu beliau melihat di kulitku itu, kalau yang dokter pertama itu cuma dilihat tanpa disentuh dan tanpa dia papain. Nah, ke yang dokter kedua, si dokternya itu sampai ngeliatin gitu, terus dipenyet, dilihat ini, sampai kulitku itu disentuh dokternya, dan aku merasa lebih suka dokter yang kedua. Nah, di dokter yang kedua itu, waktu aku bilang sama dokter yang kedua kalau aku dikasih ini 2 obat ini sama dokter yang pertama, dokter yang kedua itu bilang, oh kalau kamu ingin segera menyembuhkan kulit ini, nanti aku kasih resep yang dosisnya agak lebih tinggi. Nah, aku diminta untuk sementara tidak memakai krim ini, tapi aku tetap harus meminum obat ini. Nah, terus si dokter yang kedua ini, dokter yang baik hati, itu memintaku untuk memakai ini setiap malam. Ini aku nggak tahu bacanya ala Indonesia ya, Akliev ini. Ini adalah obat jerawat yang sekarang kupakai setiap malam, dan bentuknya itu seperti ini. Nah, ini obat jerawat ini. Dan obat jerawat ini udah kupakai mungkin hari ini hari kedua atau hari ketiga, dan ini agak kering sih, bagus. Aku merasa cocok dengan obat ini. Bukan obat sih, krim ini. Aku merasa lebih cocok dengan krim ini. Dan kalau kata Juan, harganya krim ini itu lebih mahal, yaitu 44,49 euro. Ini krim yang paling mahal dari yang dikasih resep dokter itu. Dan terus kalau pagi, karena waktu aku bilang ke dokternya, aku pengen kalau pagi itu pakai krim hidratante, hydration cream, hydration cream. How can I cannot pronounce it? Espera. Krim, ya Allah, ini yang terjadi kalau kamu belajar beberapa bahasa, jadi kamu jadi bingung mau ngomong namanya apa. Pokoknya krim. Nah, jadi tiap pagi aku pengen memakai krim supaya aku tuh merasa wajahku lebih sedikit membaik gitu, karena aku tuh sering banget kalau sama orang Indonesia pasti dikasih saran gini, Nelly kenapa sih kamu itu nggak pakai make up, kamu nggak pakai ini, nggak pakai itu, pokoknya sederhana banget gitu. Dan ya, aku tidak mendengarkan omongan mereka yang menyuruhku untuk memakai sesuatu yang mereka nggak bayarin aku, tapi untukku merasa lebih baik, aku pengen memakai krim biasa yang bisa aku pakai setiap hari gitu, setiap pagi misalkan habis bangun tidur. Jadi sekalipun aku tidak mandi, karena di sini musim dingin dan aku jarang banget mandi, jadi aku tidak kelihatan kalau aku baru bangun tidur atau tidak mandi. Nah, terus aku dikasih krim ini krim untuk kulit sensitif. Kelihatan gak sih? Nah, ini namanya krimnya. Terus krimnya itu bentuknya seperti ini, kecil. Dan ini harganya lumayan murah sih. Harganya berapa ini? Harganya 20,50 euro. Ini jadi di dokter kedua aku disarankan untuk memakai kedua krim ini dan juga tetap melanjutkan untuk meminum obat ini. Jadi sekarang aku memakai 2 krim dan 1 obat. Ini aku pakai setiap malam. Ini aku minum setiap malam 1 tablet 1. Terus ini setiap malam sebelum aku tidur, dan ini setiap pagi setelah aku cuci muka. Dan aku cuci mukanya aku tidak pakai krim apapun, jadi aku cuma pakai air biasa, air anget gitu. Karena musim dingin, jadi kalau pagi nggak bisa cuci muka pakai air dingin karena sangat dingin banget. Nah, terus
karena aku baru balik Spanyol dan Juan itu agak khawatir aku kenapa-napa, jadi waktu aku balik Spanyol bulan Oktober kemarin, aku tuh diminta Juan untuk tes darah. Dan ternyata setelah tes darah aku tuh kekurangan vitamin D. Dan aku juga ke dokter yang lain juga, diminta Juan untuk ke dokter yang lain juga untuk bukan mengobati sih, menambah vitamin D dalam tubuhku. Aku agak merasa aneh sih, vitamin D itu kan dari matahari, sedangkan aku tuh dari Indonesia, tapi anehnya aku malah kekurangan vitamin D. Mungkin karena saat di Indonesia itu aku jarang berjemur kali ya, amin. Ngapain juga berjemur panas-panas gitu, kan kita orang Indonesia, kita sukanya tinggal di rumah gitu. Terus jadi aku harus konsumsi obat ini. Kata Juan, ini obat untuk vitamin D. Jadi kata Juan, ini adalah harga yang harus kubayar karena di Spanyol aku tidak mau berjemur di bawah matahari. Dan dia selalu mengejekku sih, nah minum obat vitamin D. Dia nggak punya masalah dengan vitamin D, tapi aku yang punya masalah dengan vitamin D. Jadi aku juga konsumsi obat ini, dan ya bentuknya seperti ini. Dan sampai sekarang aku belum minum obat karena aku udah agak banyak minum obat akhir-akhir ini. Jadi ini belum kubuka dan belum kuminum. Dan cara minumnya nggak tahu deh nanti gimana. Nanti aku akan tanya Juan cara minumnya ini gimana. Dan ya nanti setelah 1 bulan atau bulan setelah pemakaian semua ini, krim-krim ini, nanti aku akan update lagi gimana jadinya kulit wajahku. Untuk sementara sampai sekarang leherku, this one, leherku itu lebih bersih dan lebih putih dari mukaku. Dan tanganku, ya enggak sih, ini tangan orang Asia yang berkulit coklat. Dan kalau kamu menonton video ini, kalau kamu ingin just tip kosmetik dan lain-lain, kamu bisa menghubungi siapapun yang tinggal di luar negeri, terus kamu bisa minta untuk dibawakan obat ini. Dan ya, ini dia video perjalananku untuk mengobati jerawatku. Ciao, adios, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, dislike, atau subscribe, atau non-subscribe, apapun itu terserah. Ciao, adios, bye.